wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast hari ini, yang dimana kita akan membahas tentang pelecehan secara verbal di balik kata bercanda. Perkenalkan, nama saya Wanda selaku host, dan saya kedatangan tamu yaitu Saya Rizka. saya Suci Eka Putri. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih itu pelecehan secara verbal. Menurut saya, pelecehan secara verbal itu suatu perkataan yang spontan dikeluarkan, tapi bermakna yang sensitif, menyakiti, serta dapat menghancurkan mental seseorang. Misal nih, sebelum masuk kuliah ya, ada temanku. Temanku ini dalam satu kelasku, teman dan teman. Jangan lompat, atau contohkan ke saya, Rizka, jangan lompat, nanti gempar. Maksudnya apa sih makna dari kata-katanya? Menghina fisikku, secara tidak langsung mengatakan bahwa aku gendut atau gimana? Dan kalian tuh berpikir nggak sih sebelum berkata seperti itu? Kata-kataku ini dapat menyakiti seseorang, kata-kataku ini dapat membuat seseorang terhina. Apalagi kan manusia itu makhluk sosial, manusia itu ciptaan Tuhan. Secara otomatis ketika kita menyakiti, menghina dengan kata-kata kita atau rasis gitu, itu sama saja kita menghina ciptaan Tuhan. Dan yang satu kuherankan, mengapa dengan gampangnya mereka mengatakan hal-hal yang sakit begitu? Coba deh dipikir, kita di posisi yang dibulikan, apa yang kita rasakan? Sakit, patah hati, bahkan sensitif, overthinking, trauma. Jangan sampai dengan kata-kata tersebut dia malah bunuh diri. Dia merasa diasingkan, diacuhkan, sampai-sampai bersembunyi di lingkungan mereka sendiri. Dan jangan sampai gara-gara kata tersebut dia menyiksa diri dengan dia, sampai kesehatan terganggu. Jangan sampai malah metung gitu. Nah, benar banget. Pelecehan verbal itu bentuk kekerasan non-fisik yang dilakukan lewat kata-kata, bisa berupa ejekan, hinaan, komentar seksual, atau ucapan yang merendahkan seseorang. Apalagi tuh yang di medsos. Nah, ada pemula konten kreator ya, membuat video, komentarnya malah head semua. Emang lu tuh udah sempurna? Lu lah, kita tuh pemula, hargai orang-orang tersebut. Terkecuali jika konten-konten tersebut memang sensitif, ya wajiblah kita komentar, tapi komentarnya dengan hati-hati. Jangan berkata, jelek banget, kamu jangan gitu, nggak cocok. Hargailah, kita tuh makhluk sosial. Jangan spontan, apalagi yang medsos sekali ini ya, dengan perkembangan AI, banyak yang salah gunakan. Dengan baju yang tertutup, tiba-tiba diposting, malah terbuka. Jangan sampai yang terbuka begini dipuji-puji, bilang kamu seksi banget. Sampai-sampai ada yang konten kreator memang berhijab, tapi dikatain turut lah. Maksudku, memang kamu bercanda, tapi itu intim, sensitif. Janganlah bilang begitu. Memang di dunia maya, di lingkungan sekitar kita ini, kita jalani kehidupan masing-masing, saling menghargai. Indonesia itu negara hukum. Dengan adanya pelecehan verbal itu, kita dapat memenjarakan seseorang. Ada pasal, ada hukum, ada undang-undang yang melindungi. Apalagi kita ini manusia, kita mempunyai HAM yang ada di Indonesia. Kita berhak membela diri. Memang kita bebas dalam berkata, tapi ada aturan, undang-undang untuk yang saling menghargai, tidak menyakiti perasaan. Itu aja sih menurut saya. Kuncinya adalah apakah komentar itu diinginkan dan mempunyai nyaman. Jika tidak, maka itu bukan sekedar bercanda. Iya sih. Ya. Bagaimana sih dampak yang sering diabaikan? Sakit banget. Gimana ya? Sering diabaikan itu, seringkali kita merasa trauma, malu, diasingkan, diacuhkan. Serta saya sering berpikir ya, pengalaman. Saya merasa saya tidak dibutuhkan. Untuk apa saya hidup di sini? Itu pengalaman saya, isi pikiran saya. Memang pas saya diabaikan, saya tetap tersenyum. Tapi
isi hati dalam pikiran saya berarti pas pulang dari sekolah di rumah tuh merenung, apa salahku, apa gunaku hidup di dunia, kenapa diasingkan kak, kenapa diacuhkan kak, segitu buruknya diriku atau segitu tidak dibutuhkan diriku. Hargailah kehadiranku, kedatanganku. Kalau misalnya tidak diperlukan atau ada sesuatu hal yang tidak disukai, bicara gitu. Tapi jangan menghina, bicara dengan baik-baik ya. Rizka, maaf, jangan kayak begitu. Karena kurang nyaman kak. Jangan langsung bilang, Rizka, minum boleh. Atau misal kita lagi nongkrong nih, saya bicara dengan suci dan kita kok abaikan, itu sama saja saya tidak menghargai kehadiran kita. Tapi itu kita saling menghargai. Isi pikiran itu dan perasaan itu nggak ada yang tahu. Setiap orang memiliki hati yang sensitif. Walaupun dia tersenyum, tapi mata tidak bisa berbohong. Pandang matanya pasti berkaca-kaca, pasti memiliki makna yang sangat begitu menyakitkan. Jangan sampai secara tidak sadar kita menyakiti seseorang itu karena kita mengabaikannya. Jangan sampai gara-gara kita mengabaikannya hari ini, beberapa hari kemudian dia lenyap begitu saja dan ditemukan secara tewas yang mengenaskan. Nah, benar banget. Rasanya diabaikan itu sakit sekali, membuat kita merasa tidak dihargai, tapi kita harus tetap kuat dan percaya pada diri sendiri. Dan itu juga sih maksud saya tuh, kalau kita nongkrong, hargai semua yang ada, hargai selagi yang masih ada. Karena kita tuh makhluk sosial. Memang perumpama hari ini kita tidak membutuhkannya, tapi di suatu saat kita akan membutuhkan bantuannya. Dan jangan merasa kita yang paling benar, kita yang paling bisa. Kita ini manusia penuh kekurangan, karena yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saja ada kekurangannya. Dan apa ya? Kita tuh sudah menghargai. Pasti penyesalan itu selalu ada di akhir. Jangan sampai mereka merasa diabaikan, mengasingkan diri. Dan kita akan menyadari, coba kita berpikir, kita di posisi dia. Pasti kita akan merasa, ya Allah sakit banget. Kenapa aku begini? Yang kita juga yang sebagai pelaku harus berpikir, kita harus menghargai dia ada loh di sini. Kita ajak kerja bicara saja, walaupun dia pendiam, introvert, tapi ajak lah sedikit-sedikit bicara supaya nggak terlalu dikacangi gitu. Memang kacang itu mahal, tapi memiliki makna yang sangat-sangat menyakitkan. Beda kacang, beda dikacangi. Terus bagaimana cara menghadapi situasi dalam kasus pelecehan secara verbal? Begini, mau emosi aku. Misalnya, saya nih sebagai contoh, nggak usah pakai orang lain. Oke. Rizka, kurus sekali Ki. Nggak makan di rumah tak? Jika ku balas dengan kasar, sesuai dengan kata-katanya yang menyakitiku, genduk no. Biasa aku kan makan banyak begitu, kenapa kan cuma makan? Maaf, tidak habis ibaratnya mama. Kayak, janganlah menghina fisik seseorang, hargai gitu. Kalau memang overdosis kayak obesitas lah, jago dengan baik. Yuk jogging secara harus aja, nggak usah. Diet, gendut lu kayak gajah. Jangan seperti itu, harus aja. Ayo diet deh. Supaya ada momen-momen kebersamaan gitu. Pakai kata-kata harus aja. Ahlikan dari kata menghina gitu. Kan seseorang itu berbeda. Memang ada yang seseorang menerima apa saja pendapat orang ke dia. Tapi ada juga seseorang yang walaupun ditegur sedikit saja sensitif. Bukan katanya baperan ya. Kita semua baperan. Kita semua ini memiliki hati, memiliki perasaan, pola pikir. Dan orang yang berkata seperti itu yang menyakiti. Kamu punya otak gak sih? Katanya, hewan dan manusia yang membedakan itu pola pikirnya. Tapi di medsos ya, saya sering kali melihat hewan yang memanusiakan manusia. Tapi banyak juga manusia yang tidak memiliki etika. Merasa paling benar, merasa paling paling hebat gitu. Emang lu udah sempurna? Seringkali
emosi aku kalau lihat konten-konten begitu menghina. Ih, punya otak gak sih lo? Bodoh-bodoh amat, itu menyakitkan banget loh, sensitif banget kata-katamu. Kenapa dengan gampangnya kamu berkata seperti itu tanpa berpikir? Coba kamu di posisi dia, tegur secara baik-baik. Dan ada nih tata cara atau tata adab dalam kita berbicara. Ada kata tolong, maaf, permisi. Gunakan 3 kata tersebut. Menegur seorang, maaf, lebih baiknya ayo kita jogging supaya lebih sehat. Gak usah, oh jogging kok, diet kok, obesitas semua kok, atau bagaimana. Atau kalau orang yang paling kurus nih, oi makan juga di rumahmu. Setiap orang tuh beda-beda bagi tubuh, bagi tulang-tulang gitu, gizi-gizinya. Jangan sampai orang menghina itu malah jadi, oh maaf, sensitif. Sebagai sesama manusia, kita harus saling membantu dan melengkapi kekurangan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Nah, cara menegurnya itu teman dengan baik adalah dengan bicara secara sopan dan pribadi, bukan di depan orang lain. Gunakan kata yang lembut. Misalnya, aku mau ngomong sedikit. Tadi aku kurang nyaman dengan ucapanmu. Sampaikan maksud dengan tenang, tanpa marah atau menyalahkan, agar teman merasa dihargai dan pesanmu bisa diterima dengan baik. Nah, betul banget. Banyak nih orang katanya menegur, tapi kok malah campur. Contoh, kita ini kan bertiga tuh. Nah, misalnya saya ngobrol nih dengan Wanda, terus ada hal yang salah di Suci. Nah, banyak nih orang di keramaian, di tempat umum. Suci, jangan jawab no, janganlah. Memang kita menegur, tapi kita bisa bilang cari perhatian. Memang dia ketawa, tapi hati nggak ada yang tahu. Saya kayak bisik-bisik. Suci, coba balik begitu, atau maaf Suci, atau pas udah sepi atau ku ajak saja, yuk kita kesan dulu sebentar, ada mau ku bilang. Sambil ku laki-laki minta permisi, misi dulu nih, mau ke WC kan misal. Pas di WC ku tegur nih, coba tak begini, tak lipat-lipat contohnya, jangan begitu kamu jebak nu deh. Masuk kok hati tuh nggak ada yang menegur boleh, tapi pakai adab. Jangan juga memanfaatkan keramaian tersebut dengan suara yang keras. Astaga, baju jelek nah, cuci jika cuci muka jago sampai mana? Jangan rasa sebegitu, sakit banget tau nggak? Pengen bunuh aja sih. Terus cara membedakan bercanda dengan pelecehan bagaimana? Pelecehan dan bercanda. Pelecehan itu ya kata-kata yang tentunya ya sensitif, menyakitkan, menghina. Dan kata-kata bercanda itu menurut saya itu sebuah lelucon atau sebuah kata-kata yang lucu-lucu gitu, tapi tidak memiliki makna yang menyakitkan atau yang sendiri-sendirian. Contoh, Instagram caranya gil-gil lucu banget, atau anak-anak yang lagi makan kayak gembul-gembul pipinya lucu banget tuh. Kayak bercanda-bercanda juga, ya cantik kamu, bukan cantik soal kata apa ya, bukan dari kata cantik menghina cantik. Cantik karena sebelumnya itu dia nggak pakai makeup ya, tiba-tiba pakai makeup langsung fresh mukanya, cantikmu banget hari ini, atau saling memuji lah, apalagi kita cewek ya, cantikmu masya Allah, baru sang Suci memuji saya juga. Kata bercanda itu bukan sih sekedar puja, karena biasa juga ada orang yang memuji tapi ada makna tersendiri. Ada tuh juga kayak bercanda kayak berlebihan sekali begitu, menghina, menyakitkan. Sering banget sih terjadi. Dan itu juga maksud saya yang paling konsep bercanda itu tidak ada makna yang menyakitkan negatif, positif negatif. Itu aja sih maksudnya. Bercanda itu kayak seadanya saja, jangan terlalu berlebihan begitu. Terus yang bagaimana tanggapannya yang akhir-akhir ini banyak yang viral gitu ya, dosen melecehkan mahasiswa atau sesama dosen yang dunia pendidikan ya, yes, begini ya, rata-rata itu banyak ya kasus, bukan cuma di Indonesia tapi di luar juga. ada di luar negeri lah. Ini
ini di dunia perkuliahan, dosen dan mahasiswa itu bagikan kakak adik. Karena memang di dunia perkuliahan itu tidak ada dosen yang mengatakan anak kepada mahasiswa. Dan saya rasa itu mahasiswa memilih kampus sebagai rumah keduanya, di mana dia menuntut ilmu, di mana dia dibimbing, di mana dia saling belajar, mengenal lingkungan baru. Dan dengan kasus-kasus yang ada seperti itu, saya sering kali berpikir ya, itu dosen udah dewasa atau memang pada diri itu yang udah cabul. Saya tahu ya, manusia itu semua memiliki nafsu. Tapi kita ini manusia bukan hewan. Kita harus mengontrol nafsu kita di tempat-tempat yang beda dengan hewan. Main sat-sat aja di jalan, gak ada malu, gak ada adab, di tengah jalan, di tengah apa di keramaian, gak ada yang tegur. Kita ini dosen, punya pendidikan, punya pengetahuan, kita mendidik, membimbing, tapi kok bagikan hewan sih? Maaf ya kasar, tapi itu fakta. Apalagi di kasus-kasus yang sekolah-sekolah dan SD, SMP, SMA. Ada yang anak SD dilecehkan, anak SD loh, umur belum 10 tahun, belum merasakan yang pubertas. Seorang guru mengajarkan masa depan anaknya, di mana seorang siswa itu memilih sebuah sekolah sebagai rumah kedua. Jangan sampai di rumahnya dia sudah hancur, dia sudah dari orang tuanya ya, bukan masalah apa ya, sebagian orang tua mengabaikan anaknya di rumah. Terus si siswa ini mencari perhatian di sekolahnya, atau mencari sebuah kehangatan, apalagi di anak-anak ya, masih butuh sosok orang tua, sosok ibu, sosok ayah, kasih sayang. Yang guru-guru juga kita harus berpikir, coba bayangkan jika dia adalah anak kandung kita, bagaimana rasanya ketika kita mengetahui anak kita dilecehkan oleh guru dan kita percaya dapat membimbing anak kita. Kamu sih bagaimana? Tentang sekolah-sekolah atau kasus yang pelecehan, tapi biasanya juga yang dia juga yang bercerita sih dari stylenya, dari gaya makeupnya, baju-baju merasa ya di banyak sekali yang suku saya kayak saling jaga begitu kita harus itu juga wajib. Untuk soal itu sih ada pihak tentang berpakaian. Memang sih lagi ngetren gitu terbuka, atau apalagi yang membedakan itu musim dan musim ya. Kalau musim itu bebas. Tapi kita yang sendiri, kita ini perempuan pemancing nafsu. Dan laki-laki itu hanya satu. Kan laki-laki itu biasanya berpikir cara logika ya. Tapi cuma satu hal yang dapat mengalahkan logika seorang laki, itu hawa nafsu. Ustaz, kurus memiliki nafsu. Semua memiliki nafsu. Apalagi laki-laki sulit mengontrol sebuah nafsu. Dan kita perempuan harus tahu diri. Kita ini hantu, kita ini setan, penggoda bagi laki-laki. Dan laki-laki juga jangan berkiranya dong. Memang banyak nih kasus bercadar malah jadi korban bercadar. Karena emang tuh mata laki-laki yang cabul, yang peditiran mata keranjang, lihat yang bening-bening, wow, seksi amat, keberut amat. Maksudku apa? Mau gue congkel aja tuh mata. Gak ada adabnya gitu. Krisis banget ya hari ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya untuk pelecehan, untuk kata penghinaan, kita ini makhluk sosial. Kita hidup di Indonesia, walaupun di luar negeri ya, bukan cuma di Indonesia. Kita tuh harus saling menghargai. Kita ini manusia, makhluk sosial, menghargai, saling menjaga. Kan kita ini, remaja-remaja ini di suatu saat nanti kita akan menjadi orang tua, kita akan memiliki keluarga.
Cobalah bayangkan, keluargamu, orang yang kamu sayang, orang terdekatmu menjadi korban. Pikirlah ke depannya, jangan cuma bercanda aku Ji. Coba di posisi mereka. Sakit banget. Jenis harusnya tahu sakit. Iya betul banget. Kayak, kok biasa ya orang-orang dengan kampanye bicara seperti itu tanpa berpikir dengan mudahnya. Apalagi orang yang berpendidikan. Apa sih untungnya lu bersekolah tinggi-tinggi, lu berpendidikan tinggi-tinggi tapi otak lu busuk. Banyak banget yang malahan ada kasus seorang anak yang melecehkan orang tuanya sendiri, dan ada pula seorang orang tua, bapak, ibu melecehkan anaknya. Jadi kita ini seorang anak, kita berada di rumah aman, berada di luar apalagi. Jangan sampai anak tersebut mencari kehangatan, mencari kasih sayang di orang yang salah. Bagaimana mereka sampai sana? Di rumah gak aman, di dunia luar lebih gak aman. Jadi dengan adanya kasus ini, kita para generasi, kita para pelajar-pelajar atau yang bukan pelajar ya, kita harus berpikir ke depannya. Kita ini manusia, seorang laki-laki, seorang perempuan akan menjadi orang tua. Jadilah rumah ternyaman untuk anak-anakmu, untuk keluargamu nanti, untuk sepupumu, adikmu atau bagaimana. Jangan sampai orang terdekat ada orang tersayang kita menjadi korban. Hancur banget. Apalagi di pemerintahannya, kita tidak bisa mengharapkan karena banyak tuh banyak banget ya sogok menyogok gitu. Apalagi kalau di pemerintahan si pelaku memiliki keluarga orang dalam, kita yang masyarakat terdekat biasa, jangan sampai kita yang melapor, ujung-ujungnya kita yang dibalik. Jadi juga sih gak masuk akal banget, kocak banget. Baik, mari kita tutup hari ini dengan cara mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan cerita kami, itu yang sudah mendengarkan tentang pelecehan secara verbal. Begitu kurang lebihnya dimaafkan. Dari kami Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana tadi? Thank you.